Shalom dan selamat datang di GKSI Bethlehem. Visi kita, gereja yang membangun generasi yang berpusat pada Kristus melalui nilai kekeluargaan dan kasih. Misi kita, membangun generasi yang benar, dengan sinergi, dan membangun pelayanan yang berkelanjutan dan kuat dalam kebenaran. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Shalom GKSI TC Kuningan. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu semua. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada bersama dengan keluarga kita pada pagi hari ini. Amin. Kita percaya bahwa kasih Tuhan, berkat Tuhan, kesetiaan Tuhan itu selalu nyata di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap keluarga kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menjagai, melindungi, menyinari, bahkan memberkati keluarga kita. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Sama-sama tidak tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hati kami bersuka cita pagi hari ini. Dan kami mau memuji, bersorak, menaikkan pujian kami bagi Tuhan. Karena Tuhan baik, Engkau teramat baik bagi setiap kami. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Tangan Tuhan yang terus menopang kami, keluarga kami. Hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini Tuhan. Kami tahu kalau kami boleh ada bersama dengan keluarga kami pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu kami mau datang dengan bersyukur. Kami mau datang dengan ucapan syukur lewat pujian kami. Lewat penyembahan kami. Yang terbaik yang kami berikan. Semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama boleh katakan amin. Boleh sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Boleh kasih salam satu dengan yang lain. Kiri kanan depan belakang. Yuk kita semua bersuka cita. Sebab Tuhan baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Mari nyanyikan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Yuk semuanya bersuka citaku kan menari dengan sorak-sorai
nyata di dalam keluarga kita. Amin. Bapak Ibu melihat ada yang berbeda gak pagi hari ini? Kami semua kesini bawa kuda. Kudanya diparkir di bawah. Saya percaya bahwa kita semua hari ini bersukacita merayakan bulan keluarga. Ya, kita percaya, kita rindu bahwa setiap keluarga di tempat ini boleh lebih lagi mengalami terobosan, mengalami mujizat, mengalami pemulihan, mengalami kemenangan. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kasih sekali lagi tepuk tangan sorak-sorak. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Katakan, janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Oh, haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kami bersorak bagi namamu Tuhan. Katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Amin. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Mari yang percaya boleh angkat tanganmu tinggi, katakan, janjimu nyata dalamku. Amin. Ku berserah kepadamu. Oh, haleluya, namamu besar. Amin. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, Raja mulia. Kita percaya bahwa Yesus Dia Tuhan yang dahsyat. Amin. Katakan, janjimu nyata dalamku, kami berserah, ku berserah kepadamu. Haleluya. Yuk semua angkat suaranya bagi Tuhan, katakan, namamu besar, namamu dahsyat. Yes. Haleluya. Mari bersorak, katakan Engkau dahsyat Yesus, Raja mulia. Haleluya, namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, Yesus dahsyat. Amin. Ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Mari semua bersorak, Yesus dahsyat, Raja mulia. Haleluya. Yang percaya Yesus dahsyat dalam hidupnya boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Sekali lagi kasih sorak-sorai yang panjang yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang lebih dari cukup bagi setiap kami. Menguatkan kami, memampukan kami Tuhan. Untuk kami boleh tetap berdiri, tetap beriman, dan berpengharapan kepadamu Tuhan. Badai boleh datang,
musim boleh berganti dalam hidup kami. Tapi kami tahu kasih Tuhan itu selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari berkati setiap keluarga yang ada pagi hari ini. Jaga dan lindungi, sinari dengan wajah-Mu. Ikat dengan tali kasih-Mu. Dan Kau mengurapi, memberkati keluarga-keluarga yang ada pagi hari ini Tuhan. Berfirman-Lah bagi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan untuk memberkati keluarga hamba-Mu, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Hanya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kembali naikkan pujian ini sama-sama, katakan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Ini doa kami Tuhan. Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih
Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, oh sebab Tuhan melindungi. Amin. Dengan wajahnya Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu. Oh, Allah yang disembah, Allah yang ditinggikan, Yesus. Oh, mulia namamu Tuhan, ajaib dan perkasa. Yesus, berkat-Mu melimpah, berkat-Mu tercurah Tuhan. Oh, Kau tak pernah tinggalkan, Kau setia, Kau selalu ada bagiku. Yesus, Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, betapa baiknya Tuhan, kami mengajak kebaikan-Mu seumur hidup kami. Kami melihat kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Oh, Kau menjaga, Kau menopang, memberi kekuatan, memberi pertolongan. Yesus, pengharapanku. Yesus, kekuatanku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau yang kami perlukan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, satu-satunya yang kami andalkan. Kau satu-satunya yang kami perlukan. Yesus, Kau ajaib bagiku, besar dan mulia namamu. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Puji syukur bagimu Tuhan, Kau sangat baik, Kau teramat baik. Yesus, Yesus Tuhan. Kau melihat setiap keluarga yang ada pagi hari ini Tuhan, di dalam pergumulan, di dalam air mata mereka. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli. Kami percaya bahwa janji-Mu iya dan amin. Tuhan sanggup menolong, memulihkan, memberkati, membuka jalan setiap keluarga yang ada. Karena kami tahu Tuhan sumber kemenangan kami, Tuhan sumber pengharapan kami, Tuhan sumber pertolongan kami.
Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang hambanya, Ibu Virgi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Thank you Jesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Boleh bergandengan tangan sekali lagi bilang sama Tuhan. Bersama keluargaku melayani. Ini yang akan kami kerjakan seterusnya. Selama-lamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di bulan keluarga ini kami mau belajar lebih lagi. Pakai hamba-Mu dalam kuasa-Mu, bukan lagi Dia yang nampak tapi Kristus yang dimuliakan. Ada urapan yang manis, ada urapan yang lembut di tempat ini untuk mengurapi setiap keluarga, memperbaiki setiap keluarga sehingga hati suami kembali kepada istrinya, hati istri kembali kepada suaminya, hati ayah kembali kepada anak-anaknya, hati anak-anak kembali kepada ayahnya. Terima kasih Tuhan, beracaralah dalam pemberitaan firman hari ini. Kami semua milik-Mu yang siap untuk menerima dan melakukan firman. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita, silakan duduk kembali. Shalom. Selamat datang dalam bulan yang dinamakan My Family, My Inspiration. Keluargaku adalah inspirasiku. Perkenalkan, nama saya Pendeta Virgi Hutauruk. Mungkin ini kali pertama, bukan mungkin, ini kali pertama karena sebelumnya saya di GKSI cabang yang lain dan saya senang sekali ada di sini. So, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema My Family, My Inspiration. Bilang kanan kirimu, My Family, My Inspiration. Bagaimana saudara boleh ngerti dan menangkap bahwa keluarga adalah sangat penting di hadapan Tuhan. Keluarga berasal dari Tuhan dan dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 15 dikatakan begini. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadahlah kepada Tuhan, kata Yosua. Yosua sebagai pemimpin Israel hari itu mengingatkan kembali Israel. Tuhan juga mengingatkan kembali Israel, jangan lupa kamu dapat semua yang baik hari ini, bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kamu mendapatkan semua yang luar biasa kemenangan karena Tuhan yang sudah memberkati kamu. Maka itu jangan kamu lupa, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Bilang kanan kirimu, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Lalu ayat 15 Yosua bilang begini, sebagai kepala rumah tangga, sebagai bapak untuk Israel dan juga keluarganya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat itu. Karena dulu Israel juga menyembah kepada Allah lain atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi dia bilang, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya itu tadi lagu yang kita nyanyi, aku dan seluruh keluargaku. Ini bicara keluarga inti saudara. Bapak, ibu, anak-anak, suami, istri, anak-anak. Kami memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Yosua dengan sangat percaya diri dan lantang, dia mengingatkan kembali bahwa keluarga diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Dan kamu tahu, dikatakan di dalam Yosua, bahwa semua yang baik yang Tuhan janjikan untuk Israel itu semuanya dipenuhi.
Karena Yosua memilih beribadah kepada Tuhan. Berapa banyak di sini keluarga yang terus mau beribadah dan melayani Tuhan? Angkat tanganmu. Bilang kanan kirimu, alami kebaikan Tuhan terus. Karena di situ dikatakan, kalau kamu nanti baca Yosua 23:14, nggak ada di sini. Dikatakan semua yang baik yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel, untuk keluarga Yosua, semuanya tidak ada yang tidak dipenuhi. Karena mereka beribadah kepada Tuhan. So, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya keluarga kita mengerti tentang keluarga. Next slide, di situ ada foto keluarga saya. Kita akan belajar apa itu keluarga. Anyway, this is my family. Jadi saya punya suami Frans Samosir yang paling ganteng, paling kanan. Lalu yang sebelahnya ganteng 2, ganteng 3, ganteng 4. Karena kita punya anak 3, laki-laki semua. Yang pertama yang sebelah kanan Fabian sedang ambil S2. Kemudian yang di sebelahnya anak kedua kita Faithful baru masuk FHUI kemarin. Lalu yang di sebelahnya Farel itu sedang studi SMA kelas 3. Tahun ini 23 tahun sudah melayani Tuhan dan menikah. Jadi umur pernikahan dan pelayanan sama 23 tahun. Dan saya mau bilang itu semua karena Tuhan. Dan percayalah waktu saya menikah dengan suami saya, kita mengerti bahwa tujuan Tuhan kita menikah adalah untuk Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan keluarga yang tadi. Seluruh keluargaku dan aku harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus melayani Tuhan. Amin. Kita harus memuliakan Tuhan. Harus ngerti apa itu tujuan Tuhan menciptakan keluarga. So, apa itu keluarga? Next. Saudara yang terkasih, keluarga itu adalah idenya Allah. Bilang kanan kirimu, idenya Allah. Hari itu Tuhan bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memilih berinisiatif jauh sebelum ada dosa, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Berinisiatif kita harus menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita untuk menjadi keluarga kita. Itu keren banget loh. Siapa yang di sini senang masuk ke keluarga kerajaan Inggris kah atau kerajaan mana? Kamu itu masuk ke kerajaan Allah. Coba ingatkan kanan kirimu, dahsyat gak? Jadi Tuhan menciptakan manusia, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Supaya jadi bagian dari kita, makanya manusia itu dahsyat dan luar biasa, serupa dan segambar dengan Tuhan. Supaya mereka berkuasa atas ikan di laut. Jadi Tuhan mau memberi. Bukan memberi lagi, membagi kekuasaan yang dia punya. Makanya sekarang kita kan apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan. Coba tanya kanan kirimu, kamu tahu gak kamu dahsyat? Kamu diciptakan Tuhan serupa dan segambar sehingga kita ini jadi Tuhan Allah yang besar yang menciptakan langit dan bumi. Mengajak kamu jadi bagian keluarganya. Saya pikir gak ada kerajaan yang mau ngajak kita jadi bagiannya, tapi Tuhan mau supaya kamu dan aku menikmati semua yang baik dari Tuhan. Itu dahsyat banget. Kemudian supaya berkuasa, maka Allah ayat 27 menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Manusia maksudnya Adam, di situ menurut gambar Allah diciptakannya kan dia. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka, kemudian ada perempuan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, ide pernikahan itu dari Tuhan. Dahsyatnya waktu Tuhan menjadikan manusia, langsung yang dibilang beranak cuculah. Ternyata tujuan Tuhan menciptakan manusia itu ada 2 mandat. Memang ada mandat pergi jadikan semua bangsa muridku, tapi mandat budaya, bilang kanan kirimu, nikahlah, bilang kanan kirimu. Loh, this is true. Tuhan menciptakan manusia beranak cuculah, tapi Gen Z sekarang banyak yang aku gak mau kawin. Loh, itu mandat budayanya orang Kristen. Makanya Tuhan suka sekali pernikahan karena ide pernikahan itu dari Tuhan. Tuhan mau setiap kita menikah. Kecuali, saya akan bacakan buat saudara dalam Matius 19 ayat 12. Memang ada beberapa orang yang tidak kawin. Matius 19 ayat 12 tidak ada di sini. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. Atau dijadikan demikian oleh orang lain. Mungkin dia patah hati, sakit hati, inang tua saya sakit hati, patah hati. Sampai pacarnya meninggal dia gak nikah. Yesus bilang semua harus nikah kecuali memang ada yang demikian sudah dari rahim ibunya. Ada yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ada yang membuat dirinya tidak nikah karena kemauannya sendiri untuk kerajaan sorga. Tapi apa kata Tuhan?
Siapa yang dapat mengerti, hendaklah dia mengerti. Tapi sesungguhnya kata Yesus, semua hari itu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa beranak cuculah. Bilang kanan kirimu, beranak cuculah. Siapa yang di sini masih single? Jangan takut untuk nikah. Karena itu idenya Tuhan. Gak ada yang amin. Wah Bu, saya kalau tahu nikah begini gak jadi nikah saya. Tapi pernikahan gak mungkin, ide Tuhan gak mungkin salah. Kita yang bikin jadi salah. Karena kita tidak mengikuti, nanti kita akan lihat. Seperti apa sih keluarga yang disiapkan sama Tuhan. Kita gak lihat belajar dari yang lain tapi belajar dari Tuhan. Jadi keluarga adalah idenya Allah. Bilang lagi kanan kirimu, idenya Allah. Amin. Makanya Tuhan gak suka dengan jangan ragu-ragu, Tuhan gak suka dengan perceraian. Kata Tuhan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kecuali maut yang memisahkan. Karena Tuhan tuh romantis banget loh. Ya gak sih? Coba bikin sarangnya dulu. Dia suka loh, dia ciptakan laki-laki dan perempuan terus gini. Ayo kawin, aku suka loh supaya kalian bertambah banyak dan menjadi bagian dari keluarga kami. Wih, itu keren loh. Pernah gak saudara sadari itu? Makanya dari dulu kan seperti Daud umur 14 sudah nikah. Saya gak nyuruh saudara 14 nikah ya. Tapi pernikahan itu idenya Allah, Tuhan sangat romantis. Lah anak sekarang gue gak mau kawin, gue mau punya anak tapi gak mau kawin. Gimana itu saudara? Ada kok bayi tabung apa segala macam karena takut dengan pernikahan. Ini yang dicuri iblis. Tapi dari awal Tuhan mau kita menikah. Lalu kejadian 2:18, ketika Tuhan menciptakan Adam semuanya baik kata Tuhan. Tapi waktu dia lihat Adam pelengak-pelongok, kok kayaknya ada yang kurang. Ternyata kata Tuhan, kejadian 2:18, next slide, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tadinya cuma Adam. Tapi kemudian Tuhan bilang, ih gak baik ya. Coba lihat dulu yang punya suami di sebelahnya. Lu kasihan kalau sendiri bilang. Tuhan tuh tahu, kayak orang bodoh-bodoh lah si Adam ini kalau sendiri. Ya kan pelengok, dia kasih nama semua binatang. Tapi dia gak mendapatkan, kok aku kayaknya ada yang kurang deh. Tapi Adam sendiri gak tahu apa yang kurang. Maka itu Tuhan yang berinisiatif lagi-lagi menciptakan Hawa. Karena memang pengkhotbah bilang begini, saya suka sekali ayat ini, next slide. Berdua, baca sama-sama 3, 2, 1. Berdua lebih baik daripada, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi why itu bahasa Inggrisnya woe to him, artinya kasihan deh lo. Ternyata kita pernah lo bilang kasihan deh. Woe to him itu kasihan orang yang jatuh yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Jadi Alkitab bilang begini, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau jatuh ada yang ngangkat. Tapi kesian deh lo kalau sendirian. Kalau lo jatuh gak ada yang ngangkat. Loh Alkitab yang ngomong. Coba bilang kanan kirimu, kesian deh lo kalau sendirian. Saudara bikin tema bulan ini keluarga. Biar saudara ngerti bahwa pernikahan adalah idenya Tuhan. Dan Tuhan mau kita menikah. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya bilang sama anak saya, kamu nanti kalau memang sudah punya pacar, kamu yakin, kamu cinta banget sama dia, nikah sayang. Saudara gak perlu bilang, oh jangan, aduh serem. Gak gitu saudara. Memang pilihan kamu bisa lihat surga atau neraka dalam pernikahan. Tapi kalau kita balik ke Bible, ke Alkitab, yang Tuhan ciptakan tuh indah semua. Tapi iblis mencuri itu dan jangan mau dicuri iblis. Jadi Tuhan memang ingin saudara dan saya menikah. Maka itu akhirnya hari itu dia menciptakan penolong yang sepadan. Next. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah ini buat perempuan. Wanita kamu adalah penolong. Amin. Kira-kira penolong itu kuat gak? Kuat. Yang sepadan. Jadi gini. Yang Tuhan berikan itu. Perempuan diambil dari rusuk. Bukan dari tulang kaki supaya diinjek-injek sama laki-laki. Bukan juga dari kepala untuk mengepalai laki-laki. Tapi dari rusuk. Itu ada kesetaraan. Ada equal, tapi memang laki-laki yang memimpin perempuan dalam arti keluarga. Suami dipilih untuk menjadi pemimpin
daripada istri. Bukan karena superior atau inferior. Sama, di gereja ini ada gak yang dipercayakan Tuhan untuk jadi gembala? Ada ya. Bukan berarti yang digembalakan lebih pintar atau kurang pintar. Tapi memang Tuhan sudah tetapkan ada RT, ada gak ketua RT? Ada dong. Nah, suami sudah dijadikan Tuhan sebagai pemimpin. Tetapi bukan masalah superior atau inferior. Maka itu Tuhan mengambil dari rusuk. Supaya apa? Diperlakukan dengan manis. Rusuk itu juga menutupi ya suami-suami. Menutupi organ-organ yang penting. Makanya kalau jatuh dari motor kena rusuk bisa meninggal. Karena ada organ penting yang jadinya terluka. Perempuan adalah penolong yang sepadan. Sepadan ini yang menarik. Bahasa Ibraninya kanekdo. Sama-sama bilang kanekdo. Yang artinya tuh saling melengkapi. Bilang kanan kirimu saling melengkapi. Jadi sebenarnya pasangan tuh yang belum menikah boleh angkat tangan. Kamu cari mau yang sempurna kayak apa ya? Cocok. Sebenarnya kanekdo itu sepadan itu gini. Saya melengkapi suami saya. Kamu tahu gak? Saya hobi mikir. Suami saya gak suka mikir saudara. Pasangan terbaik itu saling melengkapi. Yang satu suka nabung, yang satu bahasa Ibraninya kanekdo saling melengkapi. Yang satu suka banget bersih-bersih, yang satunya that's the point. Salahnya kita pikir sepadan itu, oh aku suka mie ayam, aku juga suka mie ayam sayang. Aku suka banget, aku juga sama. Makanya kamu gak pernah ketemu yang kamu pikir, akhirnya udah 20 tahun nikah kamu bilang apa? Saya udah gak cocok sama suami saya. Emang ada yang cocok itu karena saling melengkapi. Yang satu kalau lihat ada yang berantakan dirapiin, yang satu lempar-lempar barang. Yang satu romantis, yang satu kurang romantis. Partner terbaik adalah yang saling melengkapi. Kok banyak yang diam? Enggak bu, saya udah gak cocok sama suami saya. Ini makanya perlu kembali ke Alkitab. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Listen, tidur nyenyak. Supaya Adam gak perlu protes. Tuhan kurang mancung. Tuhan kurang putih badannya. Adam dibikin tidur nyenyak. Lalu Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya. Jadi perempuan itu berasal dari laki-laki. Jadi memang laki-laki memiliki kemuliaan Tuhan. Perempuan diambil dari laki-laki. Tapi kemudian firman Tuhan bilang dalam perjanjian baru. Tidak lagi tentang laki-laki dan perempuan karena semuanya berasal dari Tuhan. Kemudian diambil dari rusuknya menutupi tempat dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dibangunnyalah seorang perempuan. Jadi beda. Kalau laki-laki itu bara dari tidak ada dengan menggunakan media tanah diciptakan sama Tuhan. Tapi kalau perempuan itu dari rusuk beda nih. Dan dibuat seperti bahasanya tuh dibangun, banah. Itu seperti membangun menara yang luar biasa kuatnya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pertama kali Adam ketemu Hawa. Tapi setelah itu dia menyalahkan Tuhan dan menyalahkan Hawa, betul? Kalau sudah suami sama istri salah-salahan hancur keluarga. Dia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara tahu Adam dibuat tidur nyenyak. Saya mau kasih tahu. Pasangan kamu yang sekarang ada ini. Tuhan tahu yang terbaik buat kamu. Coba lihat kanan kirimu yang punya pasangan di sebelahnya. Itu udah yang terbaik. Ya gak usah protes. Makanya tadi Adam dibuat tidur nyenyak. Kamu gak pernah tahu yang terbaik buat kamu. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kamu. Saya itu dulu pikir. Saya itu yang terbaik buat saya adalah punya suami yang bisa main musik Pak. Kan saya suka nyanyi. Jadi kalau kayak saya nyanyi bersama dia main musik saya nyanyi. Wih, kalau enggak dia nyanyiin saya lagu. Ternyata Tuhan kasih saya yang kalau nyanyi, jangan kan nyanyi, ngomong aja fales saudara. Suka beli alat musik tapi gak ada bisa mainin satupun alat musik. Ujung-ujungnya saya yang main, saya juga nyanyi depan dia. Tapi kan lagunya bilang gini, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Kamu tahu gak yang Tuhan taruh hari ini di samping kamu? Yang banyak kurangnya.
kamu rasa banyak kurangnya, itu udah yang terbaik buat kamu. Karena hari itu Adam dibuat tidur nyenyak waktu dikasih Hawa. Supaya Adam, kamu gak pernah tahu yang terbaik buat kamu. Tuhan tahu yang terbaik buat kamu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab, saya pikir ini yang terbaik, ternyata lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Sekarang kita ngerti, ku kan melihat dia jadikan semua. Ternyata yang Tuhan kasih itu terbaik. Tahu gak? Tuhan kasih saya gak romantis, gak bisa main musik, gak bisa nyanyi, tapi lucu banget. Lucu banget. Tanya nih sama nih anak-anak kita, saya bawa dari gereja, maksudnya anak-anak rohani. Lucu banget gak Pak Gem? Lucu ya. Di mana dia ada orang ketawa saudara. Ternyata seorang Virgi Hutauruk gak butuh laki-laki yang romantis. Butuhnya yang lucu. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kamu tuh gak pernah tahu yang mana yang terbaik, Tuhan tahu. Makanya tadi saya bilang, lihat lagi pasanganmu di sebelahnya. Dari atas sampai bawah kamu liatin. Memang ini yang terbaik. Dengan semua kekurangannya. Hei, gini ya. Cinta itu indah karena cinta itu Tuhan itu sendiri. Bisa gak sih kamu menikmati mencintai orang yang Tuhan udah taruh di samping kamu. Amin. Cinta itu indah, coba bilang sarangnya. Sarangyo, tahu gak cinta itu indah? Lu yang bikin gak indah. Jadi hari ini, kalau saya selalu bilang sama anak-anak saya, papanya nikah umur 22. Papanya bilang, Fabian tahun ini kamu 21, kamu harus pecahin rekor papa. Kamu harus kawin lebih muda dari papa, dia bilang gitu. Saya 23, dia 21, kita menikah baik-baik. Puji Tuhan tidak ada masalah, memang menikah muda. Karena itu dia, cinta itu indah loh. 23 tahun udah menikah, gelora cintanya tetap membara, tetap membara. Saya kalau ngelihat suami saya masih tetap deg-degan saudara. Tuhan, yang dijadikan Tuhan tuh gak mungkin gak bagus. Kita yang bikin jadi gak bagus. So hari ini keluarga, pernikahan itu idenya Tuhan. Bisa-bisanya Tuhan baru menciptakan, marilah kita menciptakan terus apa? Beranak cucu lah. Jadi romantisme pernikahan. Keintiman pernikahan itu dari Tuhan loh. Haleluya. Cinta itu indah loh. Kok saudara kayak gak setuju sama saya? Amin. Makanya kembali ke firman Tuhan. Dan perempuan, kita mulai dari istri. Ini gak mungkin bisa lah mau dibikin seminar berapa lama juga. Tapi hari ini kita akan belajar. Istri adalah penolong yang kuat. Bilang sama istrimu. Dan istri bilang sama diri sendiri, penolong yang kuat. Jadi sekarang kita mesti ngerti apa keluarga, siapa istri, siapa suami di dalam Tuhan. Bukan apa kata orang. Tadi dikatakan banah seperti membangun menara yang kuat. Tuh, a strong tower. Waktu kamu tahu kamu adalah menara yang kuat. Wah, istri gak akan mengasihani diri sendiri lagi. Istri gak akan ngerasa aku gak bisa, pura-pura gak bisa angkat galon. Yang kuatnya kau sebenarnya. Kamu tahu, kamu perlu ngerti siapa kamu dalam Tuhan. Kalau kamu tahu siapa kamu dalam Tuhan, itu akan ngerubah semua kehidupan kamu di depan. Istri adalah penolong yang kuat. Yang kuat, karena Tuhan menciptakan seperti menara yang kuat. Bahkan saudara yang terkasih, di situ dikatakan istri cakap. Next, apa kata Tuhan tentang istri? Di dalam Amsal dikatakan Eshet Kayil, istri itu cakap, bukan cakep ya, cakap. Tadi aja Tuhan sudah bilang seperti membangun menara yang kuat. Perempuan tuh kuat loh, dalamnya itu kuat loh. Cuma ya kita suka drama, mengasihani diri sendiri, gak ada yang sayang sama saya. Gak ada yang peduli sama saya. Waktu saya tahu saya diciptakan Tuhan kuat, saya gak lagi mengasihani diri sendiri. Haleluya. Saya gak lagi jadi orang yang cintai aku dong, cintai aku. Aku yang mencintai semua orang. Haleluya. Tolong urusin aku dong, perhatiin dong aku. Aku yang perhatiin semua orang. Haleluya. Penting untuk saudara tahu siapa kamu dalam Tuhan. Orang kita menara yang kuat. Perempuan tuh ya, luarnya princess, dalamnya tuh warrior. Aduh, saya gak suka lihat cewek menye-menye. Ini orang kita diciptakan, bayangin bahkan istri itu cakap, Eshet Kayil. Sama-sama bilang Kayil perempuan.
Kail itu tahu nggak cakap itu apa? Istri itu Eset, cakap itu kail. Kail itu dalam Amsal 31 artinya adalah kekuatan seperti sepasukan bala tentara. Jadi waktu dibilang istri yang cakap, istri yang punya kekuatannya sama dengan sepasukan. Wih. Haleluya. Makanya ininya kan perlu dipegang dulu kepala kita masing-masing. Ini nih. Berubahlah oleh pembaharuan. Kita selalu pikir, saya ini orang yang lemah, Tuhan gak ada yang sayang sama. Hei, kamu berharga, kamu dikasihi, kamu mulia. Dan kamu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Kamu diciptakan seperti membangun menara yang kuat. Apalagi saudara, kamu punya kekuatan. Jadi saya gak takut ngerjain apapun. Saya gak khawatir menghadapi apapun karena saya tahu ada DNA. Haleluya. DNA pasukan sepasukan bala tentara. DNA kekuatan warrior ada di sini. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Gambarannya next. Nah itu Eset Kail ya tuh. Hihi, mukanya tetap princess. Ini saya tulis buku Namaku Wanita ada di Gramedia. Bukan lagi promosi tapi inilah wanita dalam Tuhan. Wanita dalam Tuhan itu apa tadi? Keluarnya princess. Shalom sayang, mau minum apa sayang? Tapi dalamnya jangan main-main. Setan mana gue lawan gitu kan. Maksudnya saya akan hidup di depan untuk menjadi pendoa, untuk menjaga keluarga. Wah gitu. Wah kekuatannya tuh walaupun misalnya saudara ngadapin tantangan tuh. Wah jangan main-main, kita akan terus menghadapi penderitaan. Wah pakai pedang loh. Jadi kita nyanyinya gini, ku kan berdiri gitu. Di tengah badai orang warrior. Dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun. Gak ada yang bisa merebut anak-anakku atau suamiku. Gak ada gitu loh, perempuan tuh kayak gitu. Bukan luarnya yang apa kau, gak gitu. Kau kadang-kadang kebalik. Karena kau gak ngerti firman, haleluya. Haleluya. Coba lihat Amsal 31 ayat 10 sampai 13. Nanti PR di rumah baca sampai ayat 31. Istri yang cakap bukan cakap. Siapa yang dapat mendapatkannya? Dia lebih berharga daripada permata. Itu permata ruby yang paling mahal. Kata Tuhan lebih berharga. Hati suaminya percaya kepadanya. Istri yang cakap tuh suaminya. Aduh suami saya bu semua dikasih ke saya. Suami saya dipercaya menjadi salah satu wakil rakyat di kota kita. Apa aja sampai gaji kok bisa ya mobile banking gaji ada di saya pak. Itu aneh kan ya. Tapi benar dari dulu dia percayakan semua sama saya. Dia juga dari dulu punya usaha dia kasih sama saya. Baru habis itu dia bilang begini, sayang boleh gak aku minta untuk uang bulanan. Haleluya. Istri kalau cakap hati suaminya percaya sama dia. Jadi kalau hati suami kita gak percaya sama kita, berarti kita bukan istri yang cakap. Bahkan lanjutannya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi kalau suaminya suka suwe, berarti istrinya, you know suwe. I'm sorry to say this, Tuhan yang ngomong. Istri yang cakap, bukan cakap kecantikan, kemolekan sia-sia. Tetapi perempuan yang takut Tuhan akan dipuji-puji. Kamu mau, kita jeleknya tuh kita luarnya yang kita perbaiki. Yang harus diperbaiki tuh dalamnya. Bahkan suami gak kekurangan keuntungan. Lalu istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya. Tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Amin. Walaupun suami sudah mungkin tambah lemah. Mungkin rontok sudah rambutnya. Mungkin kalau tidur itu suka batuk-batuk. Makanya udah tambah tua kau, hati-hati kau gitu. Jangan gitu saudara. Sayang kamu keren banget, kamu laki-laki paling keren. Perempuan yang takut Tuhan, yang cakap. Dia tetap berbuat baik sama suaminya. Ini konklusinya, nanti ayat sampai 31 saudara baca rinciannya. Dan dia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Kalau saya mau gambarkan istri yang sesuai dengan firman Tuhan adalah kerja. Dan tetap baik apapun yang terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan. Disakiti, ku tetap baik. Tuh istri tuh, tugasnya begitu. Dihianati,
ku baik lagi. Meski hancur hatiku. Tugasnya apa? Ku kan tetap baik. Itu aja istri. Bukannya aku kuat rasa atau sakit hati telah terbiasa. Tapi karena Yesus yang mampukan. Istri tugasnya apa? Ku akan tetap. Tepuk tangan buat Tuhan. Gak apa-apa. Udah deh, kamu kalau ngelihat begini, kamu lakukan begini. Kamu akan jadi istri yang akan menuai dengan luar biasa. Lalu Tuhan bilang istri itu harus tunduk. Hai istri, tunduklah, bukan nanduk ya saudara. Kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepada istri, sama seperti Kristus kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh, gak usah jadi pahlawan kesiangan. Selama masih ada suami yang bisa menyelamatkan keluarga. Tugas kita biarkan suami memimpin. Tetap tunduk. Saya boleh jadi gembala di gereja, tapi saya tetap tunduk sama suami saya. Keputusan tertinggi tetap suami saya di dalam keluarga. Amin, istri-istri. Tunduk seperti kepada tuh. Coba lihat suamimu, kamu lihat suami tuh kayak ngelihat Tuhan loh. Coba saudara ngelihat suami kayak ngelihat, enggak bu, enggak bakalan. Ini Tuhan yang suruh loh. Lihat suami sebenarnya gampang. Istri tunduk sama suami, kamu akan dapat cinta yang luar biasa. Amin. Yang amin bapak-bapak. Siapa? Kebutuhan istri itu kan selalu kebutuhan perempuan itu dicintai, betul? Siapa yang di sini mau dicintai dengan hebat sama suaminya? Bilang sama dirimu sendiri, tunduk aja. Pada akhirnya laki-laki gak cari yang memang cantik itu perlu, tapi bukan itu segalanya, betul? Yang laki-laki cari itu bukan perempuan, hanya perempuan yang tunduk, bikin nyaman kalau pulang. Dari mana sayang? Kok handphonenya mati? Gitu jangan, buang aja tuh handphone kalau mati. Saya sampai hari ini kalau ngomong sama suami saya, sayang aku mau ngomong boleh enggak? Gitu loh saudara, tunduk sama suami, kamu akan dapat cinta yang hebat. Skincare, operasi, enggak mengerjakan banyak hal. Tapi istri yang takut sama Tuhan dipuji-puji, tepuk tangan buat Tuhan. So, gambarannya adalah Kristus paling atas, lalu husband, ya suami, lalu istri dan anak-anak. Protect family, lead the family, provide for family itu husband harus kerja. Wife, comfort, teach, nurture. Tapi kalau kamu baca Amsal 3:1, kamu akan lihat perempuan sebagai istri cakap juga harus punya penghasilan. Gak harus bekerja 9 to 5 tapi harus punya penghasilan. Bilang sama istri di sebelah kita harus punya penghasilan. Itu firman Tuhan, nanti baca Amsal 3:1. Dan children harus mengasihi dan tunduk kepada orang tua. 1 Petrus 3:1-6. Demikian juga kamu hai istri-istri. Tunduklah kepada suamimu supaya, nih listen ibu-ibu. Kalau ada dari antara suamimu yang gak taat sama firman. Mereka juga tanpa perkataan, gak usah dikotbahin, gak usah disindir-sindir. Pasti dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Keren gak? Suami manapun yang gak taat sama firman bisa dimenangkan tanpa perkataan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Perhiasanmu jangan secara lahiriah, mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, mengenakan pakaian indah-indah. Kamu pikir itu semua bisa ngerubah hati suami kamu tambah cinta? No, perhiasanmu adalah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Yang berasal dari roh yang lemah, lembut dan tentram. Lemah, lembut dan tentram. Jadi istri itu mesti tentram. Haleluya. Kalau mau ngomong jangan saudara. Tentram, lemah lembut dan tentram. Itu adalah yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan kudus dulu berdandan. Perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Pulang dari sini semua istri panggil suaminya tuan. Kamu adalah anak-anaknya jika kamu tetap berbuat baik dan tidak takut ancaman. Yang tadi saya bilang, tugas kita istri kerja dan apa? Berbuat baik apapun yang terjadi. Gak usah takut ancaman. Sekalipun saya disakiti saya akan tetap baik. Kamu akan menuai luar biasa. Dan akhirnya yang terakhir. Wanita pulihlah. Karena Tuhan sangat mengasihi kamu. Kan perempuan ini paling suka ngerasa gak dicintai. Kamu dicintai sama Tuhan. Dan itu cukup. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir suami. Yang terakhir. Bilang kanan kirimu mengasihi. Ya kenapa ya? Ayatnya banyak buat perempuan. Buat laki-laki. Hai suami. Kasihilah istrimu. Efesus bilang begini, next. Karena kebutuhan utama adalah dikasihi untuk istri. Hai suami kasihilah istrimu. Sebagaimana apa Pak? Kristus. Patokannya apa? Kristus. Jangankan ATM Pak, handphone.
nyawa juga dikasih. Jadi kalau dia pengen ambil ATM, handphone, ambil sayang. Kasih. Haleluya, kok bapak-bapak gak amin? Ya terserah, yang bahagia adalah gak cuma dengar tapi melakukan. Firman Tuhan, untuk menguduskannya, menyucikannya, memandikannya, jadi tugas untuk bawa keluarga kepada Tuhan, berdoa sampai hari ini walaupun saya gembala gereja, yang bawa anak-anak berdoa tiap hari di rumah papanya. Supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pak, istri gak usah dimengerti. Yang penting dicintai. Dicintai dengan bunga asli, dengan bunga bank ataupun bunga palsu. Pokoknya kalau bangun, I love you sayang. Kalau ulang tahun, ya udah, pokoknya cuma dicintai, gak usah dimengerti. Kalau lagi peluk aja. Terus jangan lupa transfer, haleluya. Karena istri kebutuhannya hanya dicintai. Jadi hari ini, rahasia ini besar, ini yang terakhir. Tetapi yang kumaksud adalah Kristus dan jemaat. Artinya gini, suami istri yang gak bisa mengerjakan ini dalam hidup ini sebenarnya rahasianya besar. Yang kamu kerjakan sebagai suami dan istri adalah rahasia tentang Kristus dan jemaat. Kita adalah mempelainya. Jadi kalau hari ini saja pernikahan kita gak pernah bisa maksimal, jangan pernah pikir kita akan maksimal dengan Tuhan. Selamat mengerjakan keluarga yang hebat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat kasih-Mu, bagi kami Kau segalanya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sambil musik ini dinaikkan dengan lembut, saya minta suami istri bergandengan tangan, ayah ibu. Iblis mencuri, itu udah bukan rahasia. Sebisa mungkin dia harus menghancurkan keluarga. Karena kalau keluarga hancur, komunitas hancur, gereja hancur, kota hancur, bangsa hancur. Tapi hari ini, keluarga yang dipulihkan akan sanggup bahkan memulihkan bangsa dan negara. Aku berdoa hari ini, yang bergandengan tangan, dipulihkan. Kamu pikir Tuhan gak bisa pulihkan? Tuhan bisa pulihkan dan cuma Tuhan yang bisa pulihkan. Tidak ada yang terlalu rusak yang tidak bisa dipulihkan Tuhan. Biarlah mulai hari ini dan seterusnya. Terus istri tunduk kepada suami. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan itu akan jadi figur, itu akan jadi gambaran buat pernikahan dan kehidupan anak-anak kita di depan. Yosua bilang, saya gak tahu kamu mau beribadah sama siapa. Tapi aku pastikan aku dan seluruh keluargaku, kami akan beribadah dan melayani Tuhan. Keluarga diciptakan untuk Tuhan. Aku berdoa Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Setiap hari ini keluarga yang datang sekalipun gak bersama suami atau istrinya atau anak-anaknya, Tuhan memulihkan. Tuhan menjadikan semua baru. Tuhan menggantikan tahun-tahun yang hilang, yang dimakan oleh belalang pelahap. Mungkin baru sekarang mereka pulih, tapi Tuhan sanggup menggantikan tahun-tahun itu dengan tahun-tahun yang luar biasa indahnya. Kami menyerahkan semua keluarga dalam tangan Tuhan. Kami percaya Kau menjawab lebih dari yang kami pikirkan dan doakan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih banyak buat pesan Tuhan yang luar biasa dari Ibu Virgi Hutahuruk. Yang merasa diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya, boleh beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Kita sama-sama belajar dan kayaknya Bu Virgi ini mungkin dapat pesan Tuhan juga banyak ya. Jadi buat yang masih single di sini, ya kan ya sama ya. Terus sama suami istri juga saling bersatu hati. Kita kembali bangun keluarga kita supaya terus berkenan sama Tuhan dan terus jadi berkat dimanapun. Terima kasih Bu Virgi. Tuhan berkati dengan senantiasa pekerjaan pelayanan apapun yang dikerjakan keluarga juga terus dalam Tuhan. Amin. Dan kita akan memberikan persembahan. Saya undang kolektan untuk maju.
Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Tuhan, biar setiap firman-Mu boleh merema dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami boleh lakukan semuanya sesuai dengan perkenanan-Mu juga Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan sebagian dari yang kami miliki Tuhan. Berikan kami hati yang tulus, hati yang sukacita untuk memberi. Biar setiap pemberian persembahan kami boleh berkenan kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara online, boleh scan kode QR di depan. Selanjutnya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kita akan habis ibadah jam 10 ini, akan ada ibadah Inspire 1 o'clock di jam 1 siang dengan tema My Community, My Inspiration. Dan pembicaranya gak kalah luar biasa juga oleh Raymond Eleazar. Jadi beliau adalah seorang evangelis juga. Dia juga lulusan Amerika yang bikin komunitas dalam Tuhan. Jadi kita bisa sama-sama dengar gimana ya caranya, tips and triknya kita terus bangun komunitas kita di dalam Tuhan. Hari ini tepat siang ini jam 1. Ya, jadi di tempat ini juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman terutama yang seumuran saya juga boleh ikut. Jadi saya mengundang teman-teman Bapak Ibu semua untuk sama-sama hadir kembali di ibadah Inspire nanti jam 1 siang. Dan selanjutnya di hari Selasa ini, hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 jam 1 siang akan ada ibadah Golden Blessing Ministry. Jadi buat para orang tua, Bapak Ibu yang udah umur 50 plus nih, 50 plus, 50 tahun ke atas, boleh banget ikut Golden Blessing Ministry karena kita akan sama-sama fellowship, sama-sama akan memuji menyembah Tuhan dan tentunya akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Jadi bukan yang oma-opa doang, tapi semua yang 50 plus udah boleh nih ikut ibadah Golden Blessing Ministry. Hari Selasa jam 1 siang di tempat ini. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu untuk kita sama-sama next. Beribadah doa di hari Sabtu. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi di tempat ini juga. Kalau Bapak Ibu ada waktu, yuk kita boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan. Sama-sama berdoa, membawa setiap pergumulan kita, setiap keluarga kita di dalam doa setiap hari Sabtu di tempat ini juga. Nah, gak kebetulan nextnya juga ini minggu depan kita akan ada lomba tumpeng. Jadi kalau hari ini nanti ibu bapak lihat di luar udah ada foto booth bisa foto. Terus udah ada bazar makanan juga bisa coba-cobain. Minggu depan akan ada lomba tumpeng. Dan ini cuma terbatas untuk 6 kelompok. Dan terakhir pendaftarannya hari ini. Masih ada 2 slot tersisa nih. Jadi buat anak muda bapak ibu yang mau ikut masih ada 2 slot lagi yang tersisa. Karena hadiahnya jutaan rupiah. Dan semua yang ikut pasti dapat hadiah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada yang masih mau daftar boleh karena tinggal 2 slot lagi. Minggu depan kita akan sama-sama lihat juga lomba tumpengnya. Dan tanggal 6 September 2025 hari Sabtu, jadi hari Sabtu depannya lagi kita akan sama-sama melakukan Bethlehem berdoa di Saint Moritz lantai 18. Kalau ini ajang kita bisa sama-sama berdoa, juga bisa ketemu teman-teman dari satelit lain. Karena semua satelit GKSI Bethlehem akan berkumpul bersama-sama untuk berdoa di tanggal 6 September, hari Sabtu jam 9 pagi. Jadi Bethlehem berdoa juga jam 9 pagi di GKSI Saint Moritz lantai 18 dengan tema Money Matters. Dan akan ada pesan gembala senior oleh Bapak Hengki Setiawan Umar. Dan terakhir saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di tanggal 18 sampai 24 Agustus 2025. Ada Ibu Lilis Yaslim, Ibu Yana Chandra, Ibu Serli Suryanto dan Ibu Sylvia Wijaya. Tuhan terus tambahkan umur yang panjang, kesehatan, kebijaksanaan senantiasa. Dan untuk Bapak Ibu mungkin yang ada yang ulang tahun cuma belum kedaftar namanya, boleh abis ini lapor sekretariat biar kita bisa ucapin sama-sama juga. Dan Bapak Ibu saya ingetin juga abis ini ada bazar makanan, stoknya terbatas. Jadi ada sate babi, ada bakso babi, ada siomay babi, pokoknya ada bacang, semuanya banyak, ada puding segala macam. Jadi pastikan Bapak Ibu habis keluar pintu ibadah langsung borong makanan-makanannya. Ya, jadi banyak banget makanannya dan slotnya tuh terbatas banget. Jadi cuma dikit, jadi siapa cepat dia dapat. Itu aja dan saya undang akhirnya Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang Pak Yadi untuk doa penutup dan doa berkat.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita udah dengar firman Tuhan. Tentu kita akan aplikasikan, amin. Kita rindu keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Keluarga yang diberkati Tuhan dan jadi berkat tentunya, amin. Nah, saya mau sampaikan sebagai gembala di tempat ini untuk tanggal 30, hari Sabtu depan. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi kuesioner, saya harus tegaskan supaya bisa hadir semuanya. Ya, karena apa yang Bapak Ibu isi itu sangat berguna untuk diri kita masing-masing, yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengenali diri kita. Dan itu berguna untuk pelayanan dan juga di marketplace. Karena dengan kita mengetahui personality kita dan nanti ada pakarnya hari Sabtu itu yang akan membimbing kita sehingga kita menjadi orang yang semakin meningkat, bahkan semakin paham tentang diri dan semakin bisa melakukan pekerjaan lebih hebat lagi. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami keluarga-keluarga ada di dalam jalur yang Engkau kehendaki. Karena pernikahan adalah ide Tuhan. Beranak cucu adalah tujuan yang Kau kehendaki. Supaya kami melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang memperluas kerajaan Allah di atas muka bumi. Oleh karenanya kami berdoa untuk semua jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah pemahaman, pengertian akan kebenaran semakin nyata, semakin kuat atas kehidupan kami. Dan juga setiap kami baik sebagai suami maupun sebagai istri memahami dan tahu betul tentang kebenaran itu. Karena kebenaran itu adalah arahan, bimbingan, petunjuk dalam kehidupan dan kami menghidupinya. Yang berulang tahun untuk beberapa rekan yang sudah disebutkan, Tuhan memberkati, tambahkan usia, tambahkan hikmat, tambahkan rezeki, tambahkan sukacita dan damai sejahtera. Kami juga tetap terus doakan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan yang pulihkan. Untuk Oma Oong, Tuhan yang jamah, kuatkan. Dan Tuhan berkati Pak Ahwet, Tuhan kuatkan. Dan Tuhan beri kesehatan yang baru untuk Tante Luciana, kakinya yang sebelah kirinya. Tuhan juga yang jamah, pulihkan. Dan bagi di antara Bapak Ibu yang ada, yang sakit mungkin, Tuhan yang sembuhkan. Yang bergumul atas kehidupannya, Tuhan beri jalan keluar. Terima kasih, kami berdoa untuk daerah Karet Kuningan dan sekitarnya, lawatan-Mu Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan dari daerah ini, pakai gereja-Mu menjadi alat di tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, Indonesia tetap aman, damai, dan Tuhan memberkatinya. Terima kasih dan akhirnya kami angkat tangan kami siap menerima berkat Tuhan. Kalau demikian Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, arahkan pandangan-Mu dan dengan iman terimalah berkat. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu. Engkau akan naik bukan turun. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kita terima seluruh janji dan kepenuhan berkat itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini yang diberkati Tuhan, sama-sama berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus Selamat hari Minggu, memberkati. Tuhan Yesus memberkati.